Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sistem ekskresi pada ginjal. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi pada hati. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran kita ya, yaitu untuk mengidentifikasi struktur hati dan mengetahui fungsi pada organ hati. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Hati dalam sistem ekskresi berperan untuk mengeluarkan zat sisa, yaitu zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan dari tubuh karena mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selanjutnya, struktur organ hati. Bisa kalian lihat gambar struktur hati tersebut, di mana hati manusia memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2,0 kg. Di bawah hati terdapat kantung empedu, pankreas, dan usus. Di bagian luarnya, organ ini ditutupi oleh lapisan seperti kapsul yang bernama Gleason kapsul. Jika dilihat sekilas, hati terlihat hanya memiliki dua lobus, yaitu lobus kanan dan kiri. Lobus kanan dan lobus kiri dibatasi oleh suatu struktur yang dinamakan ligamen falciformis yang menjadi penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Adapun struktur hati lainnya, di dalam hati juga terdapat saluran empedu yang menghubungkan antara hati dengan kantung empedu. Juga sel-sel hati atau hepatosit yang berperan dalam hampir semua fungsi hati, mulai dari metabolisme, pencernaan, hingga penyimpanan. Hati juga memiliki susunan pembuluh darah yang unik, karena organ ini memiliki sistem sendiri yang dinamakan hepatic portal-vein system. Oleh karena itu, hati bisa menyaring sel darah sebelum menyalurkannya ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Hati mengeluarkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Dari mana sih bilirubin itu dihasilkan? Simak pembahasan berikut ini. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100-120 hari, karena sel darah merah tidak memiliki inti sel, dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Adapun proses pemecahan sel darah merah bisa kita lihat pada bagian berikut, di mana sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Kemudian globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Selanjutnya, fungsi organ hati. Adapun fungsi organ hati yaitu pertama sebagai sistem ekskresi karena menghasilkan cairan empedu. Yang kedua, menyediakan cadangan energi. Yang ketiga, menghasilkan urea dari hasil perombakan protein. Yang keempat, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Dan yang terakhir, mengolah racun dan zat kimia untuk dibuang. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.